Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Belajar Matematika bersama Ayah Vival. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi pada data berkelompok. Baik, perhatikan contoh yang akan saya jelaskan berikut ini. Diketahui data berat badan 40 orang siswa, kemudian sajikanlah data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi dan buatkanlah histogramnya. Sebelum dilanjutkan, silakan kalian like dulu channel ini dan jangan lupa subscribe. Dari data berat badan tersebut, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau kita lihat dari data tadi, data yang terkecil ya, berat badan yang paling terkecil itu 40 kg dan yang paling tinggi atau yang paling berat adalah 67 kg. Nah, data ini lebih baik kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian kita selesaikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita menentukan rentang data dulu atau jangkauan data. Caranya adalah data yang tertinggi dikurangi data terendah. Tadi data tertingginya 67 dikurangi data terendahnya 40. Hasilnya adalah 27. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas, kita gunakan aturan Strugus. Nah, rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu adalah banyaknya data. Kalau di soal ini, banyaknya data 40. Sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 itu kalian hitung di kalkulator ya, cari di kalkulator nilainya sekitar 1,6. Kemudian dikalikan dengan 3,3, hasilnya adalah 5,29. Setelah itu kalian tambahkan dengan 1, hasilnya adalah 6,29. Nah, kemudian kita bulatkan, 6,29 itu kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya adalah kita menentukan panjang kelas atau panjang interval. Kita lambangkan dengan huruf P. Rumusnya adalah P sama dengan rentang data dibagi dengan K. Rentang datanya itu tadi 27 ya, data tertinggi dikurangi data terendah ya, hasilnya 27. Kemudian K itu tadi dari banyaknya kelas 6. Jadi 27 dibagi 6 4,5, 4,5 kita bulatkan jadinya 5. Nah, kemudian kita tinggal membuat tabel distribusi frekuensinya. Kalau kita perhatikan di sini saya membuatnya ada dua macam. Yang A katakanlah itu ya, dan yang B. Yang A dimulai dari 40, karena tadi data terkecilnya 40 ya. Ini data terkecil, minimal. Kemudian data tertingginya itu kan 67. Ini data tertinggi 67. Kalau kita gunakan di dalam tabel distribusi frekuensi yang A ya, maka di sini kelebihannya adalah 69. Kelebihan dua angka, 2 poin ya. Sedangkan maksimalnya adalah 67. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Ini 40 sampai 44 itu tadi kan panjang intervalnya ada 5 ya. Jadi tinggal kalian hitung 40, 41, 42, 43, 44. Nah, ini kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau mau praktisnya kalian tinggal langsung hitung saja 40 ditambah 4. 40 ditambah 4. Ini ya. Kemudian 45 ditambah 4, 50 ditambah 4 dan seterusnya. Itu ya. Oke. Sekarang kita lihat tabel distribusi frekuensi yang bagian B. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi yang bagian B, data terendahnya sekarang ini saya turunkan. Kalau tadi di soal itu 40, ini saya turunkan menjadi turun 1. Jadi data terendahnya adalah 39 dan data tertingginya di sini jadi 68. Nah, yang bagian B ini lebih seimbang daripada bagian A. Kalau yang bagian A ini tadi minimalnya 40 masuk sini, kemudian maksimalnya kan 67. Tetapi dia di sini 69, dia kelebihan 2. Yang terendahnya pas, kemudian yang tertingginya kelebihan 2. Nah, kalau yang tabel distribusi frekuensi yang B ya, ini turun 1 dan ini naik 1. Jadi ini seimbang ya.
datanya kan 40, data terendah 40, data tertinggi 67. Kalau pakai yang B ini seimbang, berarti ini turun 1 ya, kemudian yang ini naik 1. Nah, ini seimbang. Sedangkan yang A itu 40 sampai 69. Nah, ini kelebihan 2, tidak seimbang. Nah, jadi saya sarankan kalian menggunakan cara yang B dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, silakan kalian subscribe dan like dulu channel ini. Ini adalah histogram yang sudah dibuat melalui bantuan Excel. Bagian yang berdatar ke kanan, ini kita sebut dengan berat badan siswa. Kemudian bagian yang vertikal ya ke atas nih, ini adalah frekuensi. Jadi berat badan siswa antara 39 sampai 43, di sini ada berapa? 11 orang ya. Kemudian berat badan antara 44 sampai 48, di sini ada 9 orang dan seterusnya. Nah, inilah yang namanya histogram. Histogram ini dibuat dengan menggunakan Excel sehingga hasilnya lebih rapi. Nah, saya akan mencontohkan cara membuat histogram dengan cara manual ya. Jadi kita bikin seperti sumbu X dan sumbu Y begitu kan. Maaf ya kalau ininya kurang lurus. Nah, yang ke atas ini kita sebut dengan frekuensi. Lalu yang ke kanan ini kita sebut dengan apa tadi? Berat badan ya. Berat badan. Berat badan. Nah, ini kalian bikin jaraknya sama. Kalau misalkan di sini jaraknya 1 titik ini 2, berarti sini 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Kemudian yang pertama, interval pertama berat badan 39 sampai 43. Nah, ini 0 di sini. Nah, kita bikin di sini 39 sampai 43. Ada 11 kan? Nah, 11 tuh kira-kira di sini. Maaf nih, kurang bagus ya. Nah, ini ya. Kemudian berat badan 44 sampai 48 ada 9. 9 tuh di sini. Nah, berarti di sini kita tulis 44 sampai 48. Kemudian yang berat badan 49 sampai 53 ada 10. 10 di sini berarti ya. Nah, ini 49 sampai 53. Kemudian yang berat badan 54 sampai 58 ada 4 orang. 4 orang di sini. 54 sampai 58, 54 sampai 58. Kemudian 59 sampai 63 ada 4 orang juga di sini ya. 59 sampai 63 dan terakhir 64 sampai 68 ada 2. 2 tuh di sini. Ya, inilah interval terakhir 64 sampai 68. Untuk mengetahui kemampuan kalian dalam membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram, silakan kalian kerjakan satu buah latihan soal berikut ini. Terima kasih sudah belajar matematika bersama Ayah Vival. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.